Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di pertemuan 10 kita akan membahas organogenesis 2 atau derivat mesoderm. Anggota kelompok 8 yaitu Huria Fitri Abidah, Yesi Rinati, Ainatul Khairah, dan Siti Miftahul Kamila. Organogenesis 2 derivat mesoderm. Organogenesis merupakan stadium terakhir dari proses pengembangan embrio. Organogenesis dimulai akhir minggu ketiga dan berakhir pada minggu ke-8 pada organisme kata. Pada tahap ini terjadi proses pembentukan organ-organ tubuh makhluk hidup yang sedang berkembang. Organ-organ tersebut merupakan perkembangan lebih lanjut dari ketiga lapisan embrionik yang terbentuk saat grastula. Berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk. Yang selanjutnya embrio, yang disebut sebagai fetus. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase grastula yang terdiri dari lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Lapisan ektoderm bisa dilihat gambarnya, terdiri dari bumbung epidermis. Organ yang terbentuk yaitu lapisan epidermis kulit dan derivatnya kuku, sisik, bulu tanduk, cula, taji, kelenjar kulit, lensa mata, alat telinga dalam, indera pembau, dan indera raba. Stomodeum menumbuhkan mulut dan derivatnya atau gigi, kelenjar ludah, indera pengecap. Selanjutnya ada bumbung neural dan organ yang terbentuk otak, sumsum tulang belakang, bagian persarafan indera yaitu mata, telinga, hidung, dan raba, kromatofor kulit, alat-alat tubuh yang berpigmen. Yang selanjutnya ada lapisan mesoderm. Terdiri dari bumbung mesoderm, organ yang terbentuk yaitu jaringan pengikat dan penunjang jaringan otot, gonad, dan saluran kelenjar-kelenjar, ginjal, dan ureter, lapisan rongga tubuh dan selaput-selaput yaitu pleura, pericardium, peritoneum, mesenterium, jaringan ikat dalam alat-alat seperti hati, pankreas, dan kelenjar buntu, lapisan dentin, cementum. Selanjutnya lapisan endoderm, yaitu bumbung endoderm, organ yang terbentuk lapisan epitel seluruh pencernaan dari faring seperti rektum, kelenjar-kelenjar pencernaan, hepar, pankreas, serta kelenjar lendir yang mengandung enzim dalam epogus, gaster, dan intestinum. Lapisan epitel paru atau ingsan, kloaka yang menjadi muara ketiga saluran yaitu ureter, rektum, dan ductus genitalis, lapisan epitel vagina, vesika urinaria, dan kelenjar-kelenjarnya. Selanjutnya ada macam-macam derivat mesoderm. Yang pertama ada cardomesoderm, yaitu fungsinya secara khusus yaitu membentuk notochord atau sumbu tubuh yang berfungsi sebagai penyokong tubuh itu sendiri. Selanjutnya ada mesoderm intermediate. Bisa dilihat gambarnya di sebelah ini, dan jaringan ini berdiferensiasi dengan cara yang berbeda dengan somit. Di daerah servikal dan torakal bagian atas, jaringan ini secara segmental menyusun kelompok-kelompok sel yang ketika kelak menjadi nefrotom. Sedangkan lebih kaudal membentuk massa jaringan yang tak bersegmen dikenal sebagai korda nefrogenik yang nantinya berkembang menjadi satuan ekresis susunan kemih. Mesoderm intermediate akan membentuk sistem urogenital. Mesoderm intermediate terdiri atas dua bagian yaitu pita nefrogenik yang akan menjadi aparatus urinaria dan pematang genital yang menjadi gonad. Selanjutnya macam-macam ini yang ketiga yaitu mesoderm dorsal atau paraksial, membentuk jaringan ikat tubuh, tulang otot, tulang rawan, tulang belakang, dan dermis. Ada yang bersifat segmental maupun yang tidak, bergantung pada hewannya. Pada ayam, sel-sel mesoderm yang tidak membentuk notochord menyebar ke arah lateral membentuk lempengan yang tebal, disebut dengan mesoderm paraksial, atau terlentang sepanjang kedua sisi notochord dan bumbung neural. Sementara daerah unsur primitif memendek dan bumbung neural terbentuk. Dari mesoderm paraksial terpisah balok-balok berbentuk segitiga yang disebut
yang disebut somit. Somit pertama dibentuk pada bagian interior dari embrio dan somit-somit baru dibentuk di belakang secara teratur. Perkembangan selanjutnya sel-sel pada bagian vital dari somit bermitosis dan menjadi mesenkim. Di daerah ini disebut sklerotum. Sel-sel mesenkim akan bermigrasi ke arah bumbung neural dan notochord menjadi kondrosit akan membangun rangka tubuh. Selanjutnya sel-sel sklerotum memisahkan diri dari somit. Pada burung disebut juga mesoderm segmental, sedangkan pada manusia tidak bersegmen. Pembentukan otot, pembentukan melalui proses yang disebut myogenesis. Kranium terdiri dari neurokranium atau tempurung otak dan spalancranium atau tulang-tulang muka. Selanjutnya mesoderm lateral. Mesoderm lateral terbagi menjadi dua, yaitu somatis dan plangnis. Somatis akan berdiferensiasi menjadi insan, perikardium, pleura, peritoneum, dan dermis, sedangkan plangkis yang terbagi menjadi dua masing-masing akan berdiferensi jantung dan bagian-bagiannya. Pembentukan sistem sirkulasi, permukaan rongga tubuh. Selanjutnya ini yaitu gambar dari mesoderm. Pertumbuhan anggota gerak meliputi pembentuk sel-sel mesoderm sematik di bawah ektoderm mengalami proliferasi, bentuk kerucut, bentuk dayung atau mamalia, ayam, ikan. Pada ikan, anura, leptria, burung, dan mamalia permukaan yang membentuk tonjolan ditutup oleh suatu penebalan ektoderm. Pematangan ektoderm. Selanjutnya ada proses pembentukan ginjal. Bisa dilihat gambarnya, yaitu perkembangan ginjal pada mamalia melalui 3 tahap. Tahap pertama perkembangan bersifat sementara, sedangkan 2 tahap berikutnya merupakan tahap ginjal yang fungsional. Pada perkembangan embrio manusia umur 22 hari, terjadi perkembangan mesoderm intermediate bagian parental menuju ke arah somit interior, sehingga berbentuk ductus pronefros. Sel-sel dari ductus ini bermigrasi ke arah cauda dan bagian interior ductus mengindeksi mesenkim di sekelilingnya. Pada mamalia, tubulus pronefros dan bagian interior ductus pronefros mengalami degradasi, tetapi daerah cauda ductus pronefros merupakan komponen yang tepat digunakan untuk perkembangan sistem ekresi. Ductus ini disebut ductus Wolff. Selama ductus pronefros berdegenerasi, bagian tubuh ductus Wolff menginduksi mesenkim yang berada di sekitarnya sehingga terbentuk tubulus ginjal baru yang disebut ginjal mesonefros. Pada embrio mamalia umur 25 hari, terbentuk kurang lebih 30 tubulus mesonefros. Keseluruhan tubulus ini diinduksi di bagian cauda, sedangkan tubulus pronefros anterior mengalami regresi dengan cara apoptosis. Ginjal metanofros pada amniota memiliki komponen yang sama dengan tipe sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bagian dari ginjal ini ada yang berasal dari ginjal sebelumnya. Pembentukan ginjal ini melalui suatu tahapan mekanisme interaksi yang kompleks antara sel epitel ductus Wolff dengan mesenkim dari mesoderm intermediate. Tahap pertama, mesenkim metanefrogenik menginduksi pasangan ductus Wolff untuk membentuk percabangan yang disebut tunas ureter, yang akhirnya terpisah dari ductus Wolff menjadi ductus pengumpul dan ureter. Tunas ureter yang menonjol ke arah mesenkim metafrogenik langsung induksi balik terhadap mesenkim sehingga terjadi diferensiasi pada sel mesenkim membentuk nefron-nefron. Sinyal yang merangsang pembentukan pronefros ini berasal dari jaringan mesenkim paraksial. Protein yang berperan adalah PIM1, PAX2, dan PAX8 menyebabkan mesoderm intermediate membentuk ginjal. Pada pembentukan ginjal ini terjadi interaksi timbal balik antara tunas ureter dan mesenkim metafrogenik yang disebut induksi resiprokal. Mesenkim metafrogenik merangsang tunas ureter agar semakin panjang dan bercabang, sedangkan tunas ureter merangsang pembentukan epitel agregat yang pada akhirnya akan membentuk sel-sel. Antara lain adalah sel kapsul, podosit, sel tubulus proksimal, dan tubulus diksal.
Ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam menyusun materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.